ICD, disleksia, specific learning disorder, itu ada 3 bagian ya. Pertama dalam reading, kemudian written expression, dan matematik. Nah di DSM 4 istilah lamanya untuk yang SLD reading itu disleksia. Kemudian yang matematik itu diskalkulia, dan yang written expression itu disgrafia. Ini peristilahan ketika di DSM 4. Kemudian berdasarkan banyak literatur menyatakan bahwa disleksia itu ada sekitar 90% dari SLD. Jadi SLD itu 90%-nya disleksia, dan 7%-nya diskalkulia, dan 3%-nya disgrafia. Jadi yang paling banyak itu yang disleksia. Dengan of Amerika, jadi disleksia, ini ya pertama kita bahas dulu yang disleksia. Diskalkulia ya. Bahas dulu yang diskalkulia. Jadi diskalkulia ini biasanya berkaitan pada anak ini kesulitan untuk memahami angka dan juga mengingat fakta matematik. Meskipun tadi persentasenya sedikit ya dibanding yang disleksia. Ciri-cirinya apa? Nah, ketika dia melihat angka, dia agak kesulitan untuk mengasosiasikan angka-angka tersebut. Misalnya 7 itu bisa dihasilkan dari 5 tambah 2. 7 itu juga bisa dihasilkan dari 10 dikurangi 3. Nah, dia kebingungan mengenai kaitan itu. Angka yang itu. Terus apa hubungannya misalnya dikurangi ditambah menjadi bentuk angka yang sama? Nah, ini sebenarnya agak mirip dengan disleksia ya. Tapi kalau disleksia kaitannya dengan bunyi simbol. Kalau ini fakta matematik dengan simbol angka. Selanjutnya kesulitan dalam counting. Apa? Ya, seperti 7 ada beda 10. Terus nanti bisa jadi dia tidak tepat menjawab 7-nya. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan atensi ya. Kan kalau kita membilang itu kan harus tepat orderingnya. Jadi ketika kita menyebut benda dengan penyebutannya itu kan harus sama ya. Rata-rata coba cek ya anak-anak kecil yang mungkin baru belajar matematika atau berhitung, nanti tangannya kemana, angka yang dia bilang mana. Nah begitu pun juga dengan diskalkulia, karena mereka ada masalah di tadi atensinya juga ya, di working memory juga, jadi kadang tidak tepat. Kemudian ciri lainnya mereka juga ya kesulitan tadi memahami fakta 2 sampai 4 itu kenapa 6, simbol 2 dan 4 ketika dijumlahkan kenapa 6, padahal di balik angka-angka itu kan ada kuantitinya ya, maknanya jumlah ada 2 jumlahnya, kemudian ditambah jumlahnya 4, si jumlah itu disatukan menjadi 6. Nah anak-anak itu agak kebingungan memahami antara tadi kuantitinya dengan si simbol itu, nampak tidak ada hubungan. Sebenarnya angka ini bisa menjadi lebih kompleks dibanding huruf ya. Kalau huruf yang kita maknai bunyinya, simbol nama hurufnya, kemudian ketika disatukan menjadi ada makna juga sih ya. Nah tapi ini persatuan angka, angka satuan itu dia punya sebutan yang berbeda, simbolnya yang juga berbeda, kemudian makna di dalam simbol itu juga beda. 1 disebut 1 itu yang seperti ini, tapi tulisannya
SATU. Kemudian satu yang seperti ini dan bunyinya satu dan tulisannya SATU itu punya makna juga kuantiti tadi yang jumlahnya satu. Jadi ada sebenarnya agak berlapis gitu ya untuk memahami hal ini. Nah, sehingga tadi agak kenapa 2 tambah 4 jadi 6. Tapi mereka yang perlu kita garis bawahi, mereka nggak punya masalah di intelektualnya kan. Mereka bahkan kecerdasannya rata-rata atau bahkan di atas. Tapi kadang ketika diberikan soal yang semudah itu, yang kita anggap mudah, mereka perlu mengecek kembali gitu. Apakah misalnya berupa coretan tangan gitu ya, buletan ya, 2, 4 atau pakai tangan. Coretan maksudnya coretan di kertas gitu ya. Atau bahkan pakai tangan. Sementara anak-anak lain sudah di tahap berpikir yang abstrak, misalnya 2 tambah 4 kita nggak perlu cek lagi kan, pasti 6. Ya iyalah kan kalau kita sudah berpikir abstrak. Ini anak-anak yang seusianya pun ketika yang lain sudah bisa dari berpikir abstrak, dia masih belum yakin 2 tambah 4 nanti dia perlu ada pengulangan menggunakan jari misalnya. Kemudian kesulitan dalam mengingat simbol seperti plus, minus. Kenapa ditambah itu yang ini simbolnya gitu, sementara yang kurang ini. Dan dia juga agak kebingungan. Oke, dia tahu itu plus, simbol yang seperti itu, terus maknanya bertambah. Ini maknanya berkurang. Ini juga agak-agak apa? Agak lebih abstrak sebenarnya dibanding membaca ya. Ketika membaca, ketika sudah decodingnya oke, nah dia sudah bisa memaknai itu apa. Sapu, oh sapu langsung set. Tapi kalau ini tadi pemaknaan yang berlapis gitu ya, ditambah, bertambah, dikurangi sesuatu yang berkurang, hilang. Kemudian membaca jam. Kadang jam yang apa itu? Analog itu yang ini ya, yang bulat. Nah dia juga bingung kenapa kok 1 sampai 12, dan kenapa ketika berputar nanti ada juga kita sebutan jam 1 pagi, jam 1 siang. Kenapa sampai 12 aja? Kenapa enggak langsung aja? Kalau sampai 24 berarti besar sekali ya. Dan namanya juga nggak mungkin kan, dia kan hanya apa ya berputar, ada malam ada siang itu. Mereka agak kesulitan memahami. Begitupun juga dengan jam digital, apa disebutnya kalau yang jam angka digital. Nah jam digital itu juga misalnya 23 ini jam berapa? Kita tahu jam 11 malam. 23 dia bingung 23. Terus kenapa setelah 24 menjadi 1? Begitupun juga hari, bulan, misalnya 2 hari yang lalu hari apa, 3 hari selanjutnya hari terusnya, 3 hari selanjutnya hari apa. Nah itu juga sequencing ya, ada kesulitan juga di situ. Mereka juga ada masalah di ya, memahami konsep mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kemudian penggunaan uang, dan juga memahami kiri dan kanan kadang juga masih tertukar. Besar kecil itu yang simbol yang seperti ini kadang seringkali juga tertukar karena kan simbolnya sebenarnya mirip ya, cuman ke kanan dan ke kiri. Sementara mereka juga ada masalah di memahami tadi ruang kanan dan kiri itu yang mana. Nah ini semua berdampak ke kemampuan, jelas ya, kemampuan matematika. Nah selanjutnya yang membaca, reading disability atau disleksia. Nah mereka biasanya kesulitan dalam membaca, mengeja, kemudian juga menulis. Kadang
apa yang mereka baca itu nggak tepat gitu ya, atau tidak lancar. Nah, ciri-cirinya apa? Misalnya mereka kesulitan ketika membaca dengan apa? Membaca dengan dibunyikan. Kemudian mereka juga sulit spelling tuh mengeja ya. Misalnya coba baca, kalau with ada apa aja, ini spell ya. Nanti dampaknya juga ke menulis sebenarnya. Kemudian memahami membaca, pemahaman bacaan juga punya masalah. Kemudian juga mereka ada kesulitan dalam membaca secara sekilas. Coba aja kalau baca satu-satu nggak dilihat hurufnya, langsung kan? Iya. Misalnya efek, nah, ini dilihat satu-satu nggak? A, terus F, E. Nah, anak-anak ketika mereka belajar baca kan dilihat satu-satu ya. Nah, itu namanya mereka lagi proses decoding. Kemudian setelah lebih lancar, sudah lebih tepat, ada tahapan selanjutnya ke fluensi, ke kelancaran. Nah, kelancaran ini juga menggunakan kemampuan yang namanya sight word reading. Jadi kayak membaca sekilas gitu. Makanya jadinya lebih cepat, akhirnya kita lebih paham makna di tiap kata yang membentuk kalimat itu dan memahami konteks paragraf atau teks bacaan. Tapi kalau masih decoding aja lama gitu kan ngejanya. Kira-kira berpengaruh ke pemahaman bacaan mereka. Nah, selanjutnya mereka juga ada masalah mempelajari bahasa-bahasa asing yang lain. Biasanya yang bahasa asing yang kayak kemarin sempat bilang tuh, yang deep ortografi gitu. Jadinya antara simbol dengan bunyinya jauh perbedaannya. Ya seperti bahasa Inggris, tapi lebih sulitnya ketika yang membaca, sebagai pembaca, jadi karena simbol dan bunyinya berbeda. Kemudian menyelesaikan problem solving di matematika, karena ada unsur baca. Misalnya soal cerita, ya, dia bukan nggak bisa matematikanya, tapi memahami teks ceritanya, ya. Kemudian mereka juga kesulitan dalam phonological awareness yang kemarin kita sempat singgung ya. Phonological awareness itu kan kemampuan untuk membedakan bunyi-bunyi bahasa, dan ada yang namanya fonemik. Fonemik itu unit bunyi terkecil membentuk makna. Nah, mereka itu kesulitan untuk segmenting, ya, menghitung bunyi fonem dalam sebuah kata, suku kata misalnya, atau bahkan kalimat. Begitu juga blending, kemudian delete, ya, menghapus bunyi fonem dalam sebuah kata, kemudian menggantinya. Misalnya matahari, ada berapa bunyinya? Bunyi silabelnya matahari 4. Nah, mereka agak kesulitan memecah bunyi itu. Dipecahnya di mana? Kenapa matahari? Kenapa tidak matahari? Kan kalau kita, kan itu memang secara alami ya, kita kuasai, kan udah diajarin. Nah, tapi mereka punya masalah di sana, di kemampuan alami itu. Terus misalnya palu, kita tukar palu L-nya menjadi K. Nah, mereka kesulitan. Itu kan ada kemampuan segmenting, memecah bunyi word menjadi fonem.
dan menggantinya. Nah, di sana mereka kesulitan, otomatis membaca bagi mereka itu nampak sesuatu yang sangat sulit karena mereka harus mengurai simbol-simbol yang begitu banyak. Padahal sebenarnya simbolnya cuma ada 26. Ya enggak? Cuma 26 doang, tapi biasanya ganti-ganti aja urutannya, dipertukarkan, terus ada yang dihapus, ada yang ditambahkan. Tapi bagi mereka itu semua asing gitu ya. Selanjutnya yang menulis ya, yang disgrafia. Nah, yang disgrafia ini biasanya mereka juga kesulitan untuk gimana ya bentuk huruf A, tahu seperti itu, tapi membuat huruf A-nya itu dari mana, gimana caranya. Kemudian mereka juga ketika menulis grammarnya, sintaksisnya kadang juga tidak baik gitu. Misalnya tikus dikejar kucing, nanti dia bisa aja menulis kucing dikejar tikus, kucing mengejar tikus harusnya, tapi malah kucing dikejar tikus misalnya. Nah, itu hal yang seperti itulah ya. Kemudian spasi, kadang nggak ada spasi ya, kemarin saya masih juga tidak ada spasinya. Ketika menulis juga tidak lurus misalnya, kadang miring-miring, terus tidak proporsinya tuh tidak sesuai. Jadi ada yang tiba-tiba besar, ada yang kecil, kadang huruf kapital di tengah, huruf kecil di awal, dan sebaliknya. Bukan mereka dengan sengaja, mereka udah belajar, tahu ortografinya, tapi mengalami kebingungan mengapa harus seperti itu, kenapa. Terus akhirnya kadang menulis di kertas itu, di buku itu, dia bisa menulis tidak memperhatikan kata gitu. Jadi maksudnya misalnya mempunyai memnya di atas, me-nya atau mem pakai p, nanti ke bawah tuh langsung punyai seperti itu. Atau si kertas-kertas itu bisa habis dengan tulisannya yang habis tuh maksudnya saling menempel di tiap line kertas, tempat di tiap barisnya itu ada kata-kata yang penuh gitu, karena dia nggak memahami fungsi ya, pemaknaan dari tiap tulisan yang dia tulis. Yang penting pokoknya simbol itu tertulis di buku gitu. Terus nanti pas lagi dibuka lagi, ya udah nggak tahu, udah nggak bisa kebaca lagi. Dianya juga nggak bisa baca, apalagi kita orang lain. Kemudian dalam memegang tulisan juga ya, kadang kurang efektif gitu, kadang misalnya kurang kuat lah, atau terlalu tekan, dan nanti handwritingnya nampak ya acak-acakan, terus bisa jadi kotor karena banyak dihapus gitu ya si tulisan tangannya. Jadinya mereka kesulitan mengasosiasikan kemampuan motorik halusnya juga. Nah, sampai di sini. Mau sampai di sini kita pulang? Wow. Gue kayaknya masih pada serius. Lanjut. Grafik. Ice breaking. Saya bisa ice breaking. Ada yang ini mau membuat ice breaking? Mau. Sebelum kita lanjut, Mau. jangan maju. Ya Pak, siapa yang mau memimpin ice breaking? Abang enggak. Ada nggak? Mau Ibu. Mau? Oh. Yuk, silakan. Mbak siapa itu? Mbak Tim. Ibu sebelumnya izin Ibu, saya pakai sendal saya putus di jalan. Oh iya, Oh iya, saya pakai. Izin saya pakai sendal. Iya, sepatunya. Oh iya, sepatunya putus. Nanti tadi semua pakai sendal. Silakan.
Ayo kita ini. Gak apa-apa kan kalau mau diusap. Gunung es ceritanya. Gunung es. Ini harusnya yang ke atasnya itu dikit itu, yang ke bawahnya agak kurang panjang ya ke bawahnya. Maksudnya apa? Ingat ini ya, kapal Titanic. Ya, Gunung es ternyata yang dilihat di atas itu sedikit ya, dan di bawah itu yang besar. Nah ini juga agak mirip-mirip meskipun gambarnya kurang mirip. Nah jadi tadi kita sampaikan ya bahwa disleksia itu kan 90% dari SLD ya. Makanya di sini kita sampainya disleksia. Nah yang muncul di permukaan tadi yang permasalahan yang nampak ya, yang kelihatan, misalnya apa? Misalnya seperti dalam decoding, membaca secara akurat, mereka ada masalah. Kemudian spellingnya, kemudian writing, akurasi, fluensi. Nah ini tadi yang kita sudah bahas sebelumnya ya, yang memang nampak itu jadi masalah untuk anak-anak disleksia. Tapi ternyata permasalahannya nggak selesai di situ. Artinya ketika kita berikan intervensi membaca, terus dia menjadi bisa dan sudah aja selesai. Nah, ternyata anak-anak ini punya masalah yang nggak nampak. Ya, anak-anak ini memiliki IQ rata-rata atau di atas, sehingga mereka sadar bahwa dirinya kok berbeda, tapi tidak paham kenapa bisa berbeda seperti itu. Mereka tahu kok saya nggak bisa baca dengan tepat, kok saya lamban, kok saya nggak paham maknanya. Kalau yang lain, teman-teman yang lain atau guru-guru yang mungkin kurang baik gitu ya menyikapinya, akhirnya nanti muncul misalnya bully lah. Nah dampak dari itu adalah underlying ini, dia menjadi masalah di psikologisnya. Dia menjadi frustasi ketika harus belajar karena dia tahu dia nggak bisa, dia tidak seperti anak-anak yang lain. Dia juga malu ketika misalnya diminta oleh guru untuk ke depan misalnya membacakan sesuatu atau mengerjakan matematika di papan tulis. Dia malu, stres, kemudian dia juga cemas berlebihan. Dia sering melakukan negatif self talk. Saya nggak bisa, aduh saya takut, saya kemarin nggak bisa, guru bilang gini, atau misalnya teman-teman bilang saya memang bodoh. Akhirnya dia menjadi tidak percaya diri, kemudian self esteemnya rendah, bisa jadi depresi, bahkan mengisolasi diri, dan nanti ke depan setelah dia besar bisa berdampak juga pada social relationship, bisa juga pada pekerjaan, trust ya, kepercayaan kepada orang lain, kemudian mindsetnya juga jadi negatif. Nah ini semua itu berdampak dari yang tadi impact visible itu dari yang orang lain yang nampak dari luar. Nah ternyata yang dari di dalam itu juga banyak permasalahan ini yang sering tidak kita gali dan temukan solusi. Mending kalau mereka bisa merilis semua luka-luka lama itu yang mengendap gitu ya di perasaannya. Tapi kalau enggak, bisa jadi masalah yang terus dibawa sampai tua. Gitu, kasihan sekali ya. Jadi guru, orang tua itu hanya melihat permukaannya aja tadi, padahal dampak terbesar itu di bawah permukaannya, emosinya, harga dirinya, relasi sosial, bahkan kesehatan mentalnya. Jadi intervensi anak-anak disleksia ini
tidak boleh hanya fokus pada akademiknya saja sebenarnya, tapi juga harus memperhatikan dukungan emosional, sosial, psikologis anak. Saya pernah dulu menemukan seorang anak kelas 5 SD, terus dia itu tidak mau diminta untuk membaca, selalu menghindar. Padahal teman-temannya tidak melakukan bullying. Saya kira awalnya apakah karena teman-temannya kurang berteman dengan baik gitu ya. Tapi pas dilihat teman-temannya yang support, ayo katanya pas diminta untuk baca. Nah, terus dia udah seperti keringat dingin dia bergetar. Terus disampaikan coba dulu, tadi butuh dukungan psikologis juga. Mungkin dia punya trauma yang nggak tahu ya sebab awalnya seperti apa gitu. Nah akhirnya berdampak itu kelas 5 SD nggak bisa baca. Gimana bisa baca kalau dia aja nggak mau belajar untuk membaca? Semakin parah kan? Nah akhirnya kita coba intervensi tadi lebih ke psikologisnya dulu, keberanian dia untuk mencoba, dan intervensi yang tepat tadi ya. Jadi intervensi untuk anak-anak disleksia ini berawal dari prasyarat membacanya, terutama yang phonological awareness-nya, karena kan dia masalah utamanya di situ ya. Dan sebenarnya phonological awareness ini nggak cuma hanya jadi masalah untuk anak-anak disleksia saja, tapi juga semua anak yang punya masalah baca sebenarnya, terutama tadi yang disleksia. Nah akhirnya kita coba intervensi di fonologinya, karena dia udah usia berarti berapa kalau 5 SD? 9, 10 ya, kurang lebih 10. Logikanya kemampuan fonologinya itu sudah matang gitu, hanya tidak berfungsi dengan sempurna ya, karena tadi bagi ada area otak gitu ya yang berbeda. Akhirnya kita hanya mengajarkan bunyi-bunyian mulai dari level word, misalnya coba hitung bunyi topi saya bundar ada berapa. Jadi di-aware-kan, oh topi saya bundar itu pemaknaannya topi saya bundar. Oh ada lagi kata-kata, ada kata topi, saya, dan bundar. Topi itu ada bentuk topi, saya ada saya, kemudian ada bentuk bundar. Nah terus kita ajarkan lagi, coba level yang lebih rendahnya itu ke frase ya. Misalnya kacamata, ketika bunyi matanya dihilangkan tinggal bunyi apa? Kaca. Ketika bunyi matanya diganti dengan enggak. Ketika kan kacamata, ketika bunyi matanya dihilangkan tinggal kaca. Nah kalau kacamata, bunyi kacanya kita ganti jadi bola, jadi apa? Bola mata. Kan frase itu kan memiliki makna kata yang berbeda kan. Nah sampai dia mulai oh iya itu awalnya bunyi-bunyian saja ya, tidak ke simbolnya. Terus nanti kita ajarkan lagi selimut dengan semut, mana yang lebih panjang bunyinya? Selimut. Kemudian nanti peta, nih bunyi ni-nya dihilangkan menjadi bunyi apa? Peta itu punya makna juga, peta ini punya makna. Terus nanti sampai ke syllable ya, misalnya kalau syllable itu saya lupa lagi ya, mirip seperti tadi, misalnya durian, a-nya dihilangkan menjadi itu syllable juga. Kemudian nanti mensegmenting bunyi kata matahari, tadi bunyinya ada berapa. Terus nanti dipertukarkan, misalnya paku, tadi ku-nya diganti jadi lu, tapi masih syllable. Nanti sampai ke fonem. Nah fonem itu misalnya paku, tadi k-nya diganti jadi l. Nah nanti yang diajarkan itu ada 6 keterampilan. Pertama segmenting, memecah bunyi. Kemudian blending, menyatukan. Kemudian delete ya, menghilangkan. Kemudian addition, menambahkan, dan substitution, mengganti ya.
mulai dari level words, label ke phoneme. Baru dari situ masuk ke phonic interruption, jadi membaca tulisannya, membaca simbolnya. Dan lancar, 2 pekan itu sudah bisa baca. Tapi awalnya ketika dia takut tadi kan membaca, itu dulu yang harus kita bereskan. Nah ini yang perlu kita hati-hati di setiap sekolah ya. Kalau guru-guru nggak paham tadi permasalahan persisnya anak, mungkin yang dilakukan apa? Kelas 5 SD nggak bisa baca, Marahin. kayaknya nggak cocok di kelas 5, misalnya turun kelas aja. Yang nggak paham ya permasalahannya, atau kamu ini kok disuruh baca nggak mau, malas, udah bodoh malas misalnya. Itu yang tidak paham. Jadi akhirnya mau jadi apa anak itu, padahal tadi kecerdasannya rata-rata atau bahkan di atas. Ketika kita tahu kan intervensi yang tepat ya, cara yang tepat tadi, akhirnya dia dalam 2 minggu udah bisa baca, selesai. Ya bacanya maksudnya bertahap juga, itu mulai baca konsonan vokal, kemudian nanti tahapan yang lain, bukan dipaksa membaca dulu buku-buku yang kelas 5. Kan buku-buku kelas 5 itu udah kompleks misalnya ya kata-katanya, itu juga perlu teknik mengajarkan bacanya itu harus yang seperti apa, selain tadi yang prasyarat baca. Nah jadi adik-adik perlu memiliki keterampilan mengenal anak ya, mengidentifikasi persis, karena nggak semua anak-anak yang punya masalah baca itu termasuk disleksia gitu. Kenapa? Kedinginan? Ini udah beku di belakang. Udah beku Dina. Horor. Ini kita perlu cahaya nggak atau mau tetap seperti ini? Hah? Cahaya alam. Oh ini ya. Itu ya akhirnya, dan banyak sekali yang permasalahan di lapangan yang nggak tahu ternyata anaknya itu hanya disleksia. Kok hanya Bu? Ya karena kalau kita tahu cara ngajarnya udah cepat selesainya. Saya pernah ke suatu sekolah di Blitar, jadi ada anak kelas entah 2 atau 3 ya, saya lupa, itu belum bisa baca. Nah terus datanglah tuh anaknya sama ibunya semangat sekali. Nah kemudian ketika diajak diskusi, kita ngobrol dulu kan, ini namanya siapa, tinggal di mana, kemudian punya kakak nggak, punya adik, terus kakaknya umur berapa dan sebagainya. Kenapa ditanya dulu hal-hal itu? Ya biar pendekatannya bagus. Oke, betul. Selain itu, Tertarik untuk ngobrol lebih lanjut. Selain itu, Relax. betul. Selain itu, identifikasi apa? Awal. Ini udah mulai Psikologis tentang anak. tentang anak dan terutama tentang psikologis. Kemampuan kognitifnya. Coba kalau anak intellectual disability, kita tanya namanya siapa, tinggal di mana, punya kakak berapa, terus kakaknya kelas berapa, terus lagi apa dan sebagainya, bisa aja jawabannya nggak nyambung. Nah ketika ditanya banyak hal ternyata oke, logikanya bagus nih. Nah kemudian kita mulai saudarakan huruf ya. Kita tanya ini apa, dia udah mulai bingung. Nah terus apa yang kita sampaikan pertama ke anak itu, yang paling penting ya ke anak-anak yang disleksia ini, sampaikan ada nama huruf dan juga bunyi huruf. Kalau saya sering mengatakan seperti itu ya, nama huruf dan bunyi huruf. Misalnya kayak anjing, nama hurufnya anjing, bunyinya guguk. Nah, kayak gitulah. Biasanya saya analogikan seperti itu. Ada nama kucing, bunyinya Meong. Nah, saya bilang ke anak itu, ini nama hurufnya A, I, U, E, O. Bunyinya sama, A, I, U, E, O. Dan rata-rata biasanya anak-anak disleksia kalau A, I, U, E, O itu yang paling cepat dia ingat. Ya, kemudian nanti muncul huruf B, ini apa?
Nah dia mulai bingung, terus akhirnya karena tadi sudah mulai teridentifikasi namanya disleksia, saya hanya perlu bilang ini nama hurufnya B, tapi bunyinya nggak bisa keluar. Mudah sekali mengajarkan anak itu karena dia secara logika paham bunyinya nggak bisa keluar. Nah jadi dia harus disatukan dengan huruf A, I, O, L tadi. Mau pilih mana? Misalnya A. Nah ketika disatukan, nah proses blending itu juga harus nampak. Makanya kenapa perlu menggunakan bias huruf, ya. Enggak pakai papan tulis gitu loh. Nanti kalau pakai papan tulis kan kita mau mendekatkan huruf tadi sama A, nanti gambarnya kan lama ya. Nanti kedekat lama maksud saya. Nah tapi kalau bias huruf kan ini A jadi ba. Nah ketika menjadi ba ada juga kartu suku kata. Jadi blending tadi yang saya bilang kan ada blending, segmenting dan sebagainya. Nah itu tuh harus diperlihatkan secara konkret karena misalnya menjadi ba. Nah ketika ba tadi suku katanya udah ba. Tadi kan sudah ada tuh yang huruf-huruf I, O, O. Kita ambil huruf I, terus tandingkan dengan suku kata ba. Jadi apa? I dulu. Atau misalnya bu lah ya. Bobby. Mbak kita mau bertukar ke sini boleh tadi kan kita sampaikan ini A, I, U, E dan O. Ini ceritanya kartu ya, kartu huruf nih ya bentuknya. Kemudian kita bilang karena ini B itu nama hurufnya B, bunyinya Alhamdulillah, udah asal gitu gitu ya, nggak bisa keluar. Makanya biar keluar ambil salah satu, jadi ba. Ya tapi harus ada penekanan ketika bilang ba. Nanti kita pindahkan lagi nih. Ini jadi kartu suku kata ya. Ini tadi kartu hurufnya misalnya. Kenapa Bu mesti ada juga kartu suku katanya? Karena tadi biar dia paham ketika bunyi dengan bunyi fonem dengan bunyi fonem disatukan itu menjadi bunyi baru yang bisa kita sebut dengan bunyi suku kata. Nah kemudian kita pindahkan lagi, misalnya ini nih A-nya simpan lagi ke atas ya, maksudnya kan ini kartu kan. Nah nanti I ini jadi apa? B. Atau kita bisa pindahkan ininya B, nanti kalau ini jadi apa? Bu. B. Bo. Nah nanti kan ada kartu-kartu suku kata babi, bu, B dan bo. Nanti kita pindahkan yang kartu huruf tadi ke misalnya ke sini. Ini apa? Dia tahu ini I. Ini bisa jadi awalnya dia masih lupa. Coba tadi balik lagi ke sini. Ini tadi apa? Nanti kalau sama U jadi bu. Nah ini diingat kan? Bu. Jadi kita coba baca. Tadi ini apa? I. Ini bu. Nanti ada kartu kata dan ada gambar ibu. Masya Allah. Misalnya ibu dia nggak pandai gambar. Nah akhirnya dia mulai memahami hanya dengan bermodal dia hafal 6 huruf. Nggak perlu dulu A sampai Z. Itu bagi anak untuk mengingat bunyi-bunyinya aja sulit, ditambah lagi mengingat simbolnya. Simbol dan bunyi udah berbeda, apalagi ketika digabungkan menjadi suku kata. Tambah yang deh 6 aja, karena dari 6 ini bisa menghasilkan bunyi kata-kata yang lain. Contohnya apa? Ibu, abi, iba,
Abu, beo, apa lagi? Ubi, bubu, kan banyak kan? Akhirnya dia bisa baca. Kemudian mungkin nggak dari 6 huruf itu dia udah bisa baca kalimat dan teks? Bisa. Makanya kita juga perlu keterampilan membuat materi ajar. Biasa kalau salah saya juga sering. Kita juga harus punya keterampilan membuat materi ajar. Jadi yang dibaca anak itu cukup tadi dari 6 hurufnya, tapi dia udah bisa baca kata, udah bisa baca kalimat, dan baca teks yang bermakna cerita. Nah, jadi kalau Rainbow punya semua alatnya, promosi kan. Namanya alatnya Phonokit. Jadi saya menemukan ini ketika disertasi, namanya PBR, strategi apa? PBR, Phonological Based Reading Strategi. Itu dipakaikan dan ternyata anak tadi di rata-rata dua pekan itu udah lancar. Dan materinya itu juga ada tahapan, ada level, mulai dari misalnya tadi vokal, konsonan vokal, kemudian konsonan vokal, kemudian konsonan vokal, kemudian konsonan vokal, kemudian kapi, ka. Nah ini nggak dicampur dulu semua, dia levelnya ini dulu, baru nanti tambah ini, baru nanti bikin teks di sini. Nah, baru nanti kalau dia udah bisa ini, bikin teks yang 3 ini. Gitu. Jadi pemilihan materi juga kita harus jeli. Jadi yang masalah ketika anaknya nggak bisa baca itu siapa sebenarnya? Gurunya. Anaknya ketika diberikan pengajaran yang tepat ya, materinya juga yang sesuai, bisa kok baca. Jadi yang katanya nggak bisa baca itu karena kita yang nggak bisa membelajarkannya. Jadi kalau saya tanamkan ke calon-calon guru nih ya, calon-calon guru, nggak ada yang gini. Bagi kita, ya tanamkan di benak kita semua, bagi kita, ketika kita menemukan persoalan pembelajaran, misalnya di sekolah gitu ya dengan anak, nah, anak itu gak salah, gak ada masalah di mereka. Nah, ketika anak gak bisa belajar, itu masalahnya ada di kita. Ketika dia gak bisa, berarti ada sesuatu dengan kita. Apakah cara kita yang gak tepat, atau kita nggak begitu mengenal anak, media kitanya yang juga mungkin nggak sesuai. Nah itu cari masalahnya tuh biasanya kita jangan pernah menyalahkan anak. Bu, ini anaknya soalnya intellectual disability, gimana kita bisa membelajarkannya? Misal ya ada keluar statement yang seperti itu. Rata-rata gitu kan, guru-guru misalnya di SLB, mereka bersembunyi di balik kelemahan atau kekurangan anak. Padahal yang punya masalah tuh gurunya yang nggak tahu gimana cara ngajarnya. Ini saya kedatangan murid baru terus bikin masalah, tantrum dan sebagainya. Tantrum itu ada sebabnya. Apa iya anak tiba-tiba marah-marah? Kita coba, bisa tiba-tiba marah-marah nggak? Pasti ada sesuatu kan, kecuali kita nggak sadar kita ini punya sesuatu. Ya nggak, kan pasti ada sesuatu, ada penyebab. Anak tantrum itu kan pasti ada sesuatu. Jadi yang jadi masalah tuh kita yang nggak tahu dia kenapa. Nah, akhirnya PR kita adalah harus apa? Harus cari tahu, harus belajar. Jangan bilang kalau yang dari luar PLB misalnya, ini kan tanggung jawab guru PLB. Ya kalau kita yang dari PLB ya tanggung jawab penuh kita. Semua anak yang memiliki kebutuhan khusus kita harus
harus bisa. Gimana Bu kita bisa jadi bisa? Ya belajarlah, ya kan? Nah kalau yang di luar yang PLB, nanti biasanya ini kan tanggung jawab orang-orang PLB karena mereka yang belajar, kita enggak. Nah kalau saya sering menyampaikan semua juga bisa belajar tanpa harus kuliah PLB sebenarnya kalau mereka serius mau belajar. Apa yang membedakan kita lulusan PLB dengan yang lain? Apa coba kira-kira? Kita cuma dipaksa untuk belajar, sementara mereka nggak dipaksa untuk belajar hal yang kita pelajari kan. Artinya kalau kita bisa memaksa diri kita untuk belajar, apapun juga kita bisa kuasai, ya nggak? Itu Mbak Vina mana terpegel tadi permasalahan membaca dan cara Mengatasinya. mengatasi membaca. Nah kemudian cukup ini atau masih mau? Cukup. Ini sebenarnya masih banyak ya. Coba kalau kita lihat slide-nya, itu ada berapa? Jadi saya langsung pindah ke paling bawah nih. Di sini kan ya, kayaknya kok nggak ada kan? Ini perempuan ini. Oh iya. Ya. Kirain hari. Kok nggak ada ya? Ini ceritanya foto anak saya yang paling kecil, diprediksi kalau udah gede gimana? Ini katanya. Oh, mirip Tina, Bu. Aku nggak mau deh. Rambut itu backgroundnya Iya. Ini ya yang tadi kita bicarakan terakhir ya. Nah sebenarnya tuh ada 37 slide. Nah ini yang lain-lainnya. Nah inilah satu lagi ya. Nah ini apa maksudnya? Jadi berbagai jenis, tadi kan SLD kita tahu ada disleksia, diskalkulia dan disgrafia. Nah itu bisa tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga beririsan atau kalau sering kita sebutnya ada komorbiditas dengan yang lain. Gitu. Misalnya yang paling sering itu bisa dengan gifted. Ya. Makanya kenapa SLD itu IQ-nya rata-rata atau bahkan di atas. Jadi dia SLD tapi dia sangat cerdas. Makanya bisa beririsan atau komorbiditinya itu gifted. Bisa juga ADHD. Jadi dia disleksia tapi juga ada hambatan di atensi, konsentrasi, juga hiperaktif. Nah ini yang paling sering itu biasanya disleksia dengan ADHD. Kemudian bisa nggak disleksia diskalkulia? Bisa. Disleksia disgrafia bisa. Atau disgrafia dispraksia bisa. Gitu. Jadi komorbidity itu yang utamanya disleksia, tapi dia beririsan juga dengan hal yang lain gitu. Nah, jadi kalau disimpulkan di sini diagram tadi menegaskan bahwa disleksia itu jarang berdiri sendiri. Jadi banyak anak SLD yang memiliki komorbiditas dengan yang lainnya. Maksudnya disleksia dengan yang lainnya ya. Nah biasanya kalau yang dengan gifted disebutnya twist exceptional. Ini ada juga intervensi khusus ya, saya lupa nama intervensi yang mengatasi permasalahan misalnya gifted dengan apa. Jadi dia cerdas istimewa tapi juga punya masalah gitu. apa? Nah pemahaman ini penting untuk guru agar intervensinya itu tidak hanya fokus pada satu hambatan aja, misalnya disleksia aja, tapi dia juga sebenarnya intention. Nah berarti kan tangani dulu atensi dan konsentrasinya, baru nanti jatuhnya ke membacanya misalnya.
nanti kita paksakan membaca sementara dia nggak fokus. Jadi kita perlu memahami hal ini agar tadi intervensinya juga bisa menyeluruh. Itu udahlah sampai di sini. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya, nanti dilanjutkan lagi kalau yang tadi berarti. Sarapan. Saya tidak aman di sebelah ini. Tapi tadi ibu ada bilang kalau misalnya dia mempengaruhi sama nulisnya dia. Dan itu kesempatannya bisa lebih paling Yang writing ya. Nah itu tadi yang kita skip. Jadi ada jenis mana tadi? Ya ini ya, jenis disleksia ini. Jadi ada jenis-jenisnya lagi, disleksia ada jenisnya lagi. Kemudian di kalkulia ada lagi, disgrafia juga ada lagi. Coba kita lihat yang disleksia aja dulu ya. Ini disleksinya udah ada 6. Nanti kita menambah lagi. Bisa aja. Nah, jadi jenis yang disleksia Soalnya emang ada yang komorbiditasnya tuh disebutkan yang masalahnya di phonological awareness-nya atau di auditorinya, persepsi auditori itu 80%. Nah, tapi selain yang phonological ini juga ada yang visualnya. Ya, jadi dia melihat bentuk huruf itu kayak apa ya? Kebalik-balik gitu ya, tapi lebih ke bentuk huruf yang ulang bunyinya kan, karena banyak juga huruf yang mirip-mirip kan. Nah tapi kalau yang nomor 1 ini yang jenis disleksia yang phonological disleksia itu lebih ke bunyinya yang bunyi yang mirip tadi. Nah ada juga yang attentional ini tadi dia nggak bisa fokus ketika melihat tulisan JENIS. Nah dia nggak bisa urut tuh melihatnya, dia nanti bisa loncat-loncat atau dia langsung melihat ke huruf yang paling terakhir gitu. Jenis yang keempat, oh ini uraian detailnya ya. Ini tadi fonologi, visual, attentional tadi. Nah kalau yang ini divisional attention dyslexic ini mirip dengan yang sebelumnya, tapi ini agak langka ya. Cirinya tuh gimana? Misalnya kata bunga dibacanya bunya itu hilang gitu karena dia fokusnya di akhirnya aja dan kebanyakan di kata-kata tertentu aja misalnya. Ada yang juga run defisit disleksia. Ini biasanya kesulitan pada kecepatan mengakses simbol-simbol hurufnya. Jadi kan harus cepat kan, kalau kita baca itu simbolnya kan kita harus itu R A E. Oh iya jadi run gitu. Nah mereka punya masalah di sana sehingga lambat. Tadi berkaitan sama kecepatan fluensinya. Nah tadi yang mbaknya tanyakan, oh belum, ini yang double deficit diseleksi dulu ya. Kalau double deficit itu biasanya kombinasi dan banyaknya kombinasinya itu di defisit fonologi sama defisit tan. Jadi tadi yang bunyinya, kemudian yang simbol yang harus diproses cepat gitu. Nah akhirnya mereka agak lebih parah gitu ya, agak kesulitannya itu lebih berat gitu ya dibanding yang hanya satu permasalahannya. Nah tadi yang mbaknya tanyakan yang berkaitan sama ini disgrafia disleksia. Nah anak-anak yang disleksia tadi kan 90%, kemudian di dalam disleksia itu tadi yang fonologi 80%. Nah ada juga yang disgrafia itu kan kaitannya dengan menulis ya, menulis handwriting atau juga menulis written expression. Nah ada juga yang menulisnya itu kaitannya dengan disleksia. Contohnya gimana? Nah ini misalnya tulisan tangannya mungkin masih kebaca, tapi ejaannya, spellingnya itu nggak tepat gitu.
termasuk yang disgrafia, tapi disebutnya jenisnya itu disleksia, disgrafia. Karena ketika dia tidak tepat ejaannya, itu bukan karena kemampuan nulisnya, tapi karena kemampuan di fonologinya gitu. Ya, di sini nih dasar masalahnya defisit fonologi. Jadi bukan di tulisannya, tapi suka ada yang hilang-hilang. Si tulisannya itu ejaannya spelling ya, misalnya buku nanti ditulisnya bu, atau misalnya kuda jadi kuta, misalnya kan juga mirip kan. Atau misalnya apa, monyet jadi moyet misalnya, atau apa ya, yang lain tuh beberapa ortografi ya, peraturan penulisan itu kadang suka unik-unik ya. Kalau kita mungkin nggak ngeh gitu, tapi kalau anak-anak ini kok didengarnya itu sepertinya kayak bank tadi ya, bank yang tempat kita nabung itu kan BANK ya, tapi kenapa nggak bank NG gitu. Nah akhirnya dia disgrafia, tapi yang jenis yang sebabnya dari disleksia, karena fonologi nyambung. Jadi memang juga bisa disleksia disgrafia komorbid juga akhirnya. Sebenarnya utamanya disleksia, tapi dampaknya juga ke menulis. Tapi di kategori disgrafia ini dia termasuk jenis disgrafia yang disleksia disgrafia gitu. Gimana Mbak, bisa dipahami nggak? Kalau belum bisa di Berarti dia lebih kalau dia di sini kayak misalnya apa? kalau mendikte baru dia ada masalah. Tapi Iya. kalau dia kayak melihat dia tulis itu nggak ada masalah. Nggak ada biasanya ya spellingnya. Terus kenapa gurunya disebutnya disgrafia? Karena kaitannya sama menulis gitu, makanya disebutnya tadi disleksia disgrafia. Padahal utamanya ya karena disleksianya, tapi bisa nampak di tulisannya. Jadi masuknya ke kategori yang disgrafia yang penyebabnya defisit fonologi. Apa lagi? Kita mau dibahas aja semua ini. Udah Bu, siap-siap saya